Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Ramdhani Adjujan dengan NIM 103240179. Saya di Universitas Lingkungan PGRI Sukabumi di Prodi Manajemen. Nah, pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses krusial untuk memilih pelamar yang tepat guna mendukung prestasi perusahaan, meminimalkan biaya rekrutmen, dan menghindari risiko hukum. Tujuannya meliputi penjaminan karyawan sesuai jabatannya, keuntungan investasi sumber daya manusia, evaluasi penempatan yang adil, serta pencegahan tindakan buruk. Jadi, seleksi karyawan adalah proses memilih orang yang paling cocok untuk bekerja di perusahaan. Tujuan utamanya agar perusahaan mendapatkan karyawan yang benar-benar mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dengan seleksi yang tepat, perusahaan bisa menghemat biaya, mengurangi masalah di kemudian hari, dan memastikan setiap orang ditempatkan sesuai kemampuan. Intinya, seleksi karyawan membantu perusahaan mendapatkan pekerja yang tepat dan menjaga pekerjaan berjalan dengan lancar. Indikator dan proses utamanya itu indikator seleksi ini meliputi pendidikan, pengalaman, kesehatan, tes tertulis, dan wawancara untuk evaluasi kemampuan serta kesesuaian. Prosesnya dimulai dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara ketenaga kerjaan, pemeriksaan latar belakang, evaluasi medis, keputusan akhir hingga surat pengangkatan. Nah, di wawancara awal ini perusahaan akan menyaring calon yang paling sesuai secara umum. Yang kedua itu pengujian seleksi. Perusahaan akan mengukur kemampuan teknis dan kepribadian. Yang ketiga wawancara ketenaga kerjaan. Memperdalam penilaian kecocokan kerja. Pemeriksaan latar belakang untuk memastikan data calon benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya itu evaluasi medis. Perusahaan akan menjamin calon sehat untuk bekerja. Dan selanjutnya keputusan akhir, menentukan siapa yang paling tepat untuk diterima. Dan terakhir surat pengangkatan. Perusahaan mengesahkan calon menjadi karyawan. Nah, intinya proses seleksi memastikan perusahaan memilih kandidat terbaik secara bertahap dan lebih akurat. Faktornya, seleksi mempengaruhi kondisi tenaga kerja, etika, dana, budaya, serta perangkat seperti analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan rekrutmen. Nah, yang pertama itu di sana ada jumlah pelamar yang memenuhi syarat, yang artinya perusahaan melihat apakah ada cukup banyak calon yang layak untuk dipilih. Semakin banyak pelamar yang memenuhi kualifikasi, semakin mudah perusahaan memilih kandidat terbaik. Yang kedua itu faktor eksternal, yang di dalamnya juga ada etika, ketersediaan dana, kesempatan yang sama atau budaya. Di etika, perusahaan harus menjalankan proses seleksi secara jujur dan adil. Di ketersediaan dana, seleksi dilakukan sesuai kemampuan biaya perusahaan. Dan kesempatan yang sama atau budaya, semua pelamar diberi peluang yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu perangkat organisasi. Di dalamnya juga ada 3, analisis jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen. Di analisis jabatan menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Di perencanaan SDM menentukan kebutuhan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan. Ketiga itu rekrutmen, proses mencari dan menarik pelamar yang sesuai. Jadi kesimpulannya, faktor-faktor di atas membantu perusahaan memastikan bahwa proses seleksi berjalan adil, sesuai kebutuhan, dan berdasarkan informasi yang jelas, sehingga karyawan yang terpilih benar-benar cocok dengan pekerjaannya. Nah, jadi seleksi karyawan itu proses penting untuk memastikan perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, melalui tahapan yang terstruktur seperti penyaringan tugas,
yang baik tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan rekrutmen. Dengan demikian, seleksi karyawan merupakan investasi strategis yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan jangka panjang perusahaan.